Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Yaitu hamba yang beriman dan bertakwa. Namun begitu, saya terlebih dahulu mengajak semua yang hadir untuk sama-sama membuka majelis kita ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Ini penting buat kita. Saya perlu sampaikan, mudah-mudahan dengan wasilah suratul Fatihah, saum Ramadan tahun ini merupakan saum yang mabruron buat kita. Dan itu penting. Pentingnya adalah sebagaimana yang sudah dijanjikan Allah melalui lisan Rasul-Nya, bahwa saum Ramadan kita ini kalau mabrur, ya catatannya kalau mabruron, kalau dibahasakan oleh Rasulullah itu imanan wahtisaban. Jadi man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, ini pentingnya. Jadi bagi yang mabrur saum Ramadannya, insya Allah dosa-dosa yang lalu itu diampuni oleh Allah. Nah, ini penting gitu kan ya. Ini penting. Nah, saya bukan kiai haji seperti yang disampaikan tadi. Saya jamaah Masjid Nurul Falah. Gitu kan ya. Jadi dari kita oleh kita nih untuk kita juga gitu ya. Jadi santai kita. Gitu. Nah, ini pentingnya. Jadi kalau saum kita mabrur, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Apa artinya ini? Ini penting untuk difahami dengan benar, gitu kan ya. Dan jangan berlalu setiap Ramadan tanpa pemahaman yang benar, gitu kan ya. Ini penting. Jadi artinya catatan amal kita yang kelak nanti akan dikalungkan kepada diri kita masing-masing di yaumil hisab nanti. Silakan Bapak Ibu buka surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat yang keberapa, saya agak lupa nih ayatnya yang keberapanya. Begini bunyi ayatnya. Wa kullash, sebentar. Ada catatan sebentar, saya agak lupa dengan ayatnya. Lebih baik saya buka supaya jangan salah, ini Al-Quran soalnya ya. Surat ke-17. Surat ke-17 ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Jadi nanti di yaumil hisab nanti Bapak dan Ibu, ada catatan amal yang nanti akan dikalungkan ke leher kita itu. Oleh tentu para malaikat yang mendapat tugas untuk itu ya. Jadi nanti kan tiap hari kita produk nih. Amaliah soleh kita dicatat. Begitu juga dosa kita ya, kesalahan kita dicatat juga oleh malaikat. Gitu kan. Nah, catatan amal itu nanti pada yaumil hisab akan dikalungkan ke leher kita. Baca ayat yang tadi gitu kan ya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Unuqih itu leher kita gitu. Jadi itu nanti akan dikalungkan di sini. Lalu Allah nanti akan memberi perintah kepada kita. Iqra kitabak, ayat berikutnya ya. Iqra kitabak. Bacalah kitabmu itu, gitu kan? Bacalah catatan amalmu itu. Dan itu sudah terbuka. Saya teringat barangkali punya pengalaman yang sama ketika umroh atau haji. Debag itu membagi buku kecil, ya, buku kecil yang bisa dikalungkan di leher, yang isinya seluruh doa-doa di peribadahan haji atau umroh itu ada di situ.
Jadi bagi mereka yang lupa, bagi mereka yang belum bisa, tinggal buka, baca. Ya seperti itulah kira-kira gitu. Itu rekening kita, ada sisi debit, ada sisi kredit gitu kan ya. Nah, bagi mereka yang sudah mabrur saumnya, itu sisi kreditnya itu, sisi hutangnya itu akan dihapus oleh Allah. Jadi yang ada tinggal aset kita gitu kan. Sisi debit kita yang penuh gitu kan, karena kita tiap hari melakukan amal soleh. Dan itu akan dicatat, ada dalam catatan kita. Sedangkan sisi dosanya sudah dihapus. Itu kalau saum kita mabrur akan ketemu dengan catatan yang seperti itu. Dan itulah yang paling penting buat kita. Gitu. Di dalam surat Al-Mu'minun, surat ke-23 itu, kalau tidak salah, ayatnya 102. Faman sakulat mawazinu faulaika humul muflihun. Jadi bagi mereka yang memiliki rekening surplus, karena sisi negatifnya nggak ada, semuanya positif yang ada. Nah, kata Allah, mereka itulah orang yang mendapatkan kemenangan. Bahasa kemenangan di yaumil akhir itu tidak ada lain kecuali surganya Allah. Berarti kita akan menjadi ahli surga gitu. Nah, itu pentingnya. Yang saya katakan penting tadi itu. Gitu. Ini penting. Nah, ini masih prolog, belum masuk ke tema ya gitu ya. Masih prolog. Maksud saya supaya kita sama-sama membaca suratul Fatihah itu karena Allah dengan ikhlas. Supaya harapan kita ini jadi makbul, jadi tercapai begitu. Itu baru satu. Satu itu yang sama-sama kita inginkan, pastilah. Bagi yang tidak menginginkan berarti belum sekolah gitu kan ya. Pasti gitu kan ya, kita menginginkan hal yang seperti itu. Jadi tolong diniatkan karena Allah dengan ikhlas agar harapan kita makbul gitu. Yang kita harapkan satu itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kalau saum kita ini mabrur, Allah juga menjanjikan gitu kan kepada kita melalui lisan Rasulnya dalam hadis qudsi itu. Makanya diawali hadisnya itu dengan qalallahu ta'ala. Allah berfirman, kullu amali bani Adam lahu. Jadi seluruh amaliyah soleh kita itu tidak untuk siapa-siapa, untuk kita sendiri. Lahu kata Allah, untukmu gitu kan. Illa saum, kecuali saum. Jadi saum Ramadan itu memang punya kekhususan, punya fadilah yang luar biasa. Kita lanjutkan, fa innahu li kata Allah. Jadi sesungguhnya saum Ramadan itu untukku. Tapi kita kan tahu juga bahwa sholat kita juga untuk Allah. Gitu kan? Tadarus kita Al-Quran, hadis juga karena Allah. Karena semua niat lillahi ta'ala kan gitu. Semua untuk Allah, kepada Allah. Semuanya kembali kepada Allah. Wa ilahi turja'un gitu kan ya. Jadi ada apa sebetulnya gitu kan? Allah memilih diksi yang terakhir ini. Wa ana ajzi bihi katanya. Dan akulah yang nanti akan memberinya secara langsung. Kalau boleh saya analogikan, ini tidak boleh sebetulnya gitu. Tapi untuk memudahkan pemahaman aja. Allah itu kan laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama gitu. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah itu di bumi maupun di langit. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau dalam surat Al-Ikhlas itu yang paling ujung. Gitu kan? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah. Jadi analogi ini hanya untuk memudahkan pemahaman aja. Ibarat, ya. Nah ini saya suka sekali sama ulama tasawuf itu karena dia mendalam dalam memahami makna gitu ya ayat-ayat dan sabda Rasulnya itu. Kata sebagian besar ulama tasawuf dan ulama kita juga gitulah yang besar-besar itu memahaminya itu ajzi bihi itu artinya dalam memberikan balasan, ya, dalam memberikan balasan itu tanpa perantara.
Jadi by hand gitu ibarat kita ya, by hand. Allah langsung yang memberikan. Jadi ibarat di dunia ini mah kalau piala juara umum juara satu itu sama menteri olahraga lah gitu kan ya, diwakilkan. Tapi untuk saum itu langsung presiden gitu yang memberikannya. Analoginya begitu. Jadi memang luar biasa. Wa ana ajzibihi itu maknanya adalah itu gitu. Apa artinya? Gitu ya. Artinya dijelaskan dalam surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah itu surat yang ke-75 ayat 22 dan 23. Silakan Bapak dan Ibu buka. Surat Al-Qiyamah. Di sana Allah jelaskan gitu. Wujuhu yauma idzin nadhirah. Jadi saya sih memaknai tema DKM yang diberikan untuk kita subuh ini, yaitu hamba yang beriman dan bertakwa itu, kalau saya tambahkan sedikit, siapa mereka? Jawabnya ya kita semua yang hadir ini, gitu. Tak mungkin duduk di masjid ini, tak mungkin tadi sholat subuh dan qobliyahnya gitu kan ya, lalu dilanjutkan dengan taklim seperti ini, kalau bukan beriman kepada Allah dan Rasulnya, tak mungkin. Dan karena iman sudah dipikul oleh kita, dan kita masih terus gitu kan, mencari kebaikan demi kebaikan, itulah takwa gitu. Dengan duduk di sini kita meninggalkan maksiat. Itulah takwa gitu. Jadi kita inilah itu yang dimaksud gitu. Pasti gitu kan ya. Itu hanya dibedakan levelingnya saja, kualitinya saja. Kalau nanti keluar dari masjid ini berbuat salah, itu dah imannya dropping gitu kan ya, turun itu. Ya, get down. Jadi saya tuliskan di ayat 22 tadi bunyinya wujuhu yauma idzin nadhirah. Jadi Allah sudah memastikan, sudah menjanjikan bahwa wajah orang yang beriman itu nanti di yaumil akhir berseri, Pak, gitu. Bapak dan Ibu, wajah-wajahnya nanti berseri. Kenapa berseri? Karena menang. Gitu tadi sudah dijelaskan, gitu kan ya? Faman saqulat mawazinu faulaika humul muflihun. Artinya kalau dosa tidak ada, yang ada hanya pahala seluruhnya. Di dalam surat Az-Zumar itu surat ke-39 kalau nggak salah, ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumaro. Jadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu, yang sudah dihapus dosanya tadi, nanti ada apa namanya ya, patwal ya. Kalau yang masuk ke neraka kan dicambuk, digiring ke neraka gitu kan ya. Mulai dari kubur udah disiksa tuh sampai nanti ke neraka gitu kan ya. Tapi kalau orang yang bertakwa tadi bahasanya wasiko itu dikawal lah gitu ya. Bukan digiring bahasanya. Jadi memang banyak ulama yang objection juga dengan terjemahan Departemen Agama itu. Wasiqal ladzina diterjemahkannya digiring gitu kan. Dan digiring orang yang bertakwa kepada Allah itu ke surganya gitu. Banyak yang komplain gitu kan ya, bahwa orang takwa mah jangan digiring dong bahasanya gitu. Meskipun sama-sama diksinya, untuk yang apa namanya, yang kafir juga wasiqal ladzina kafaru gitu kan, sama gitu kan diksinya. Tapi dimaknainya objection kalau ulama-ulama yang soleh gitu kan ya. Jadi harusnya dikawal gitu kan, dibimbing, dituntun gitu menuju surganya Allah. Gitu. Nah itu janji Allah gitu kepada kita gitu. Jadi saya mengajak untuk sama-sama membaca suratul Fatihah tadi. Paling tidak dua hal inilah yang mau saya sampaikan. Begitu banyak di bulan Ramadan ini, berkah saum Ramadan ini. Tapi dua itu mudah-mudahan bisa sama-sama singgah di hati kita, lalu dengan ikhlas, tulus ikhlas, kita niatkan karena Allah, mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita tadi. Ila hadiniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Amin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana, siyamana, ruku'ana, sujudana, qiyamana, wa tadarru'ana, wa takhussu'ana, wa ta'abudana, wa tamim taqsirana, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya mujibas sa'ilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan kita. Amin ya rabbal alamin. Ayat tadi masih belum saya lanjutkan. Ayat yang ke-23-nya adalah ila rabbiha nadhiro. Kepada Tuhannya kita nanti akan melihat wajah Allah. Dimaknai oleh Mufassir Al-Qurtubi gitu kan ya. Nanti silakan di masjid kita juga ada itu Syarah Bukhari Fathul Bari ya. Bisa dibaca juga, ada di situ. Ada juga di kitabnya Imam Nawawi Syarah Muslimnya gitu kan ya. Bahwa memang kita orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah ini nanti di yaumil akhir, itulah yang dimaksud dengan wa ana ajzi bihi. Kalau presiden langsung yang memberikannya by hand begini, ketemu kan gitu. Jadi Imam Qurtubi menjelaskannya begitu. Jadi melihat. Nah, ditambah dengan hadis sahih juga dari Rasulullah. Ini Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Bunyinya begini. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tadummuna fi ru'yatihi. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, akan melihat Allah sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini gitu. Kata Rasulullah begitu. La tadummuna fi ru'yatihi. Tidak akan terjadi desak-desakan dalam menatap Allah itu gitu. Seperti kalian menatap bulan sekarang. Itu Rasulullah ngomong begitu kepada para sahabat. Gitu. Dalam riwayat Bukhari sendiri itu innakum satarawna rabbakum ayanan. Ayanan itu secara langsung gitu. Jadi nggak ada penghalang untuk melihat Allah itu. Bagi mereka yang beriman dan bertakwa. Luar biasa nih bidang peribadahan DKM kita ini gitu kan ya, memberi tema hamba yang beriman dan bertakwa nih. Sampailah kita kepada pemahaman seperti itu. Yang paling penting diaminkan tadi adalah kita adalah orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Italah yang dimaksud dengan tema ini. Amin ya robbal alamin, itu yang paling penting gitu kan. Dalam bulan Ramadan begini, Bapak tinggal memohon kepada Allah, gitu kan ya, lebih dekat dengan makbul, itu doa-doa, permintaan-permintaan Bapak itu. Karena memang ibadah saum Ramadan itu satu-satunya ibadah yang hanya diketahui dan diyakini kebenarannya dari Allah dan kita. Gitu. Orang lain nggak tahu. Kalau nanti kita pulang ke rumah di kamar minum, mana ada yang lihat, gitu kan ya? Nggak ada. Kita melakukan dosa di kamar kita sendiri juga nggak ada yang tahu. Saum, ibadah yang lain itu bisa dilihat oleh mata orang lain, gitu. Bisa dilihat dari gerak-geriknya gitu. Saum itu makanya disebutnya ibadah rahasia, gitu kan? Itulah yang dibuat oleh Allah, pahalanya juga luar biasa begitu. Wa ana ajzi bihi gitu. Itu Bapak dan Ibu. Ya, sekarang kita masuk ke tema. Nah, di tema ini di ayat yang paling bawah. Ayat yang paling bawah itu tadi ya, tema ini connecting dengan ayat-ayat yang tadi dibaca dalam sholat. Ayat yang di bawah ini saya baca tadi di rakaat pertama. Ya, ini ayat yang ke-14 dari surat Al-Hujurat.
Surat Al-Hujurat silakan nanti Bapak Ibu baca tafsirnya. Surat Al-Hujurat, surat yang ke-49 kalau nggak salah. Ayat ke-14 ya. Qalatil a'rabu amanna. Kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Wa in tuti'ullaha wa rasulah la yalitkum min a'malikum syai'a. Innallaha ghafurur rahim. Gitu. Nah, ini ayat ini menjelaskan begini. Jadi orang yang beriman itu pasti muslim. Pasti muslim. Tapi orang Islam belum tentu beriman. Kebalikannya. Nah, diingat-ingat. Orang yang beriman itu pasti muslim. Tapi muslim belum tentu beriman. Mengapa di zaman Rasul banyak kejadian gitu ya, ngaku muslim hanya karena takut dipenggal sama Sayyidina Umar lehernya gitu kan ya. Ngaku dia muslim tapi di belakang Rasulullah dan para sahabat kafir dia. Nah, itulah yang disebut dengan munafik gitu kan ya. Jadi saya mohon perlindungan gitu kan ya setelah melalui ayat bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang gitu kan ya. Sebelumnya adalah ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemunafikan ya. Maka saya mohon berlindung kepada Allah, mohon ampun dan sekaligus juga mohon rahmatnya juga agar kita dikasih sayangi oleh Allah. Nah, ini qalatil a'rabu amanna. Jadi pada masa Rasulullah hidup, ada orang Arab pedalaman. Arab ini Arab pedalaman. Datang menemui Rasulullah, menyatakan diri beriman. Amanna, kami beriman ya Rasul. Sebetulnya Rasulullah sudah bangga, sudah senang karena dakwahnya berhasil berarti kan gitu. Jadi nyaris Rasulullah merangkul mereka, menerima mereka dengan senang hati. Tapi Jibril alaihissalam membisiki Rasulullah, ya Rasul, jawab pernyataan mereka, katakan kepada mereka, mereka belum beriman. Baca nanti ya, jadi lebih mantap lagi nanti kalau baca sendiri. Kullam tu'minu, Jibril membisikkan wahyu kepada Rasulullah seperti itu. Jawab Rasul, mereka belum beriman. Jadi kalian belum beriman kata Rasul. Mereka juga jadi kaget juga kan gitu. Bukankah ini yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah gitu. Dalam dakwahnya itu kan dia mau mengimankan, mengislamkan semua orang. Tapi kita datang mau mengaku beriman ditolak gitu kan. Belum diterima lah gitu kan. Bukan ditolak ya, belum diterima. Tidak langsung diterima. Walakin qulu aslamna, tapi kata Rasulullah, ucapkanlah kalian itu baru taslim, baru tunduk gitu. Jadi Islam itu maknanya tunduk gitu kan. Jadi kami tunduk. Nah, mereka diajarin oleh Rasulullah. Walakin qulu aslamna. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Ya, jadi kata Rasulullah itu kalian belum gitu kan, keimanan itu belum masuk ke dalam hatimu, kata Rasulullah. Itu mengapa orang yang ngaku tunduk, ngaku sudah Islam, tapi keimanannya belum ada di dalam hatinya, belum beriman gitu kan ya. Karena nanti definisi iman nanti kita dapatkan nanti insya Allah. Wa in tuti'ullaha wa rasulah, jadi kalau kamu taat kepada Allah dan Rasulnya, la yalitkum min a'malikum syai'a, tidak akan sedikit pun amal kalian itu disia-siakan lah, kira-kira begitu. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi setelah dia menyatakan beriman, lalu oleh Rasulullah dikatakan kalian belum beriman. Tapi kalau mereka lanjut gitu kan ya, bahwa dia taat kepada Allah, karena Islam itu artinya, Islam itu per definisi di sini saya sudah tulis ada definisinya. Nah ini definisi Islam menurut guru besar atau dulu
pernah jadi rektor di Al-Azhar, itu mendefinisikan Islam itu adalah suatu agama yang mengandung peraturan, ya, yang mengatur hubungan manusia dengan penciptanya. Jadi kita diatur nih oleh Allah gitu, untuk bagaimana kita mengabdi kepada Allah sebagai penciptanya tadi, juga mengatur Islam itu hubungan sesama kita, sesama manusia, yang horizontal itu ya, hablum minallah, hablum minanas gitu kan, wa hablum lingkungan hidup kita gitu ya. Di sini dikatakan jadi mengatur manusia dengan lingkungan hidupnya. Tapi yang mengatur bukan siapa-siapa, bukan presiden kita, gitu, bukan raja di dunia, bukan. Tapi diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad, gitu kan ya. Jadi itu aturannya gitu. Jadi bukan Undang-Undang Dasar 45. Bukan kita mau menentang, tapi itu bagian daripada taat kepada pimpinan, iya gitu, di dunia, kehidupan di dunia. Tapi holistiknya adalah yang harus kita dahulukan, kita taat patuh kepada wahyu gitu yang diturunkan kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah punya kewajiban menyampaikan kepada kita semua dan mengajarkannya, menjelaskannya. Itu mengapa ada hadis-hadis tadi gitu ya. Hadis lalu disarah lagi, dijelaskan lagi oleh para ulama gitu kan. Itu seperti tadi gitu kan ya. Jadi itulah Islam. Islam adalah agama yang mengandung aturan, di mana aturan itu adalah mengatur hubungan kita sama penciptanya, mengatur kita kepada sesamanya, mengatur kita terhadap lingkungan hidupnya, yang aturannya itu turun melalui wahyu kepada Rasulullah, dan Rasulullah menyampaikan kepada kita dan menjelaskannya, gitu kan ya. Islam itu baru Islam. Nah, karena ada aturan yang harus dipatuhi dan ditaati itu, kalau dijalankan, barulah dia menjadi orang yang beriman. Nah, maka definisi imannya juga ada di sini, gitu kan ya. Nah, ini definisi iman. Jadi, secara bahasa ya iman berasal dari kata amana yang berarti percaya, membenarkan atau mempercayai dengan sepenuh hati. Sedangkan menurut istilah iman adalah tasdikun bil qalbi, gitu kan. Nah, itu jadi 3 in 1. 3 menjadi satu ini harus bulat, nggak boleh split gitu kan ya, nggak boleh parsial, nggak bisa gitu kan ya. Jadi tasdikun bil qalbi, diyakini dengan hati, sepenuh hati, lalu wa iqrarum bil lisan, diucapkan, dinyatakan. Oh, saya muslim, saya orang beriman, dinyatakan. Tapi hati sudah gitu kan ya. Wa amalun bil arkan, nah itu buktinya adalah sholat tadi gitu. Ada niat, ada kaifiat gitu kan, diamalkan oleh organ tubuh kita. Nah, itu baru satu kesatuan yang namanya iman. Tasdikun bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalun bil arkan. Itu iman. Nah, kalau sudah beriman, pasti muslimnya. Karena di dalam praktek keimanan itu kan ada aturan dari Allah dan Rasulnya. Aqimus sholah gitu kan. Terus juga saum gitu. Kutiba alaikumus syiyam gitu. Nah, itu kan semua aturannya datang dari sana gitu kan, melalui Rasul. Itu. Jadi orang yang beriman pasti Islamnya gitu. Lanjut ya, sudah supaya ambil semuanya. Nah, kalau definisi takwa itu banyak sekali, para ulama hampir punya definisinya masing-masing. Tapi yang menarik buat saya adalah yang definisi yang disampaikan oleh seorang tabi'in, murid dari Sayyidina Ibnu Abbas. Nah, ini completed gitu ya, lengkap. Jadi komprehensif gitu, definisinya. Takwa adalah amalan ketaatan kepada Allah berdasarkan petunjuk dari Allah dengan mengharap pahala dari Allah. Itu ketaatan kepada Allah. Berarti Bapak dan Ibu harus bisa menginventarisir Al-Qur'an.
Karena Al-Quran itu kan petunjuk hidup kita di dunia dan di akhirat. Jadi kalau Bapak Ibu mau, ayat-ayat yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu di dalam Al-Quran ada berapa banyak? Gitu kan ya. Kumpulkan, baca artinya, baca tafsirnya, nah baru kita tafakkur, watadabbur gitu ya. Lalu fikirkan dan hayati dengan hati. Nah, itu bisa mengantar orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang menarik untuk bisa saya sampaikan, saya sudah sering sampaikan dalam kultum subuh Jumat di masjid ini. Barangkali ada yang belum tahu, saya sampaikan bahwa setiap ayat di dalam Al-Quran yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat ini, kata para ulama, merupakan ayat panggilan. Jadi di situ sudah ada yang dipanggil, yaitu orang yang beriman. Nah, kalau ada ayat yang diawali dengan nida, dengan panggilan seperti ini, tidak lepas dari 3 hal. Kata para ulama mufasir ya, tidak akan lepas dari 3 hal. Kandungannya pasti yang pertama bisa jadi adalah perintah. Ya, seperti saum misalkan. Itu kan diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu. Isinya kutiba alaikumus siyam. Aku wajibkan kalian untuk saum gitu kan ya. Saum apa nanti dijelaskan ayat berikutnya. Ya, syahrul Ramadan gitu kan ya. Nah, jadi setiap kali ada ayat yang diawali dengan nida panggilan, yang dipanggil bisa orang yang beriman, jadi sudah khusus. Orang kafir nggak ada hubungannya, gitu. Nggak dipanggil orang kafir di situ. Tapi kalau awalnya adalah Ya ayyuhan nas, seluruh Bani Adam, seluruh keturunan Bani Adam dipanggil. Yang nurut, yaitulah orang beriman dan takwa gitu. Yang nggak nurut, ya kafirlah, musyriklah dia, atau munafik gitu. Gitu. Karena Al-Quran adalah petunjuk kehidupan manusia, dunia dan akhirat gitu. Ya seperti tadi ya, di dalam, ya di rakaat berapa tadi ya? Rakaat pertama ya, surat Al-Hujurat tadi yang saya baca, di ayat yang ke-13-nya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ini informasi yang kedua, gitu kan ya. Jadi kalau tidak perintah, pasti larangan. Kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan gitu, isinya apa. Kalau nggak perintah, pasti larangan. Kalau tidak dua itu, pasti informasi penting yang harus mendapat perhatian kita. Seperti tadi, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kalian itu diciptakan dari 2 unsur gitu kan, laki-laki dan perempuan bercampur jadilah kau gitu kan, kata Allah begitu. Tahulah kita gitu kan ya, maka orang kedokteran itu panjang ceritanya kan gitu. Prosesnya bagaimana jadinya manusia itu tahu gitu kan ya. Tapi dari sini informasi awalnya gitu kan. Inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, inilah ilmu sosiologi gitu kan ya. Jadi kalian memang dijadikan laki dan perempuan gitu kan ya. Terus berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Nah, itu berarti ada interaksi antar bangsa, ada aksi intersuku gitu kan sesama manusia. Makanya tadi Islam mengatur gitu kan. Islam itu mengatur. Nah, jadilah ilmu sosiologi gitu kan ya. Jadi awalnya dari sini gitu kan ya. Karena memang Al-Quran adalah hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan gitu. Itu. Jadi silakan Bapak dan Ibu, saya senang kalau melihat orang yang iktikaf itu kayak di masjid kita memang sudah membentuk island style ya. Ada grup gitu kan ya. Bisa melingkar kayak Pulau Kalimantan, bisa juga dibikin letter K gitu kayak Sulawesi gitu kan ya. Tapi ada leadernya satu gitu. Yang memimpin kelompok itu untuk bisa memahami Al-Quran atau As-Sunnah. Nah, itu cantik sekali.
Nah, itu dekat dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu jangan pernah berpikir bahwa malam itu turun Al-Quran. Al-Quran sudah selesai bersama Rasulullah. Yang masih ada adalah rahmatnya yang turun gitu kan ya. Rahmat itu bisa ketentuan yang baik, bisa kemuliaan yang datang kepada kita. Nah, kalau kita ingin mendapatkannya, kemuliaan atau ketentuan baik tadi, maka berusaha gitu mencarinya. Lakukan sesuatu yang baik gitu. Nah, kalau misalkan mau memahami petunjuk Allah, bahas Al-Quran gitu kan ya. Ya memang kita leveling ya. Ada yang baru bisa baca, ya sudah, qiraat gitu kan ya. Tapi kalau sudah agak senior gitu kan ya, pemahamannya sudah lanjut gitu, sudah advance, ya bolehlah kita membahas satu ayat gitu kan dalam satu kali pertemuan itu. Maknanya apa? Untuk dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena itu petunjuk Allah gitu. Itu saya tidak tahu gitu kan ya, mudah-mudahan saja panitia sudah punya kontrol gitu kan ya untuk perbaikan ke depan, maka bisa dikoreksi agar lebih baik dan lebih baik terus gitu kan, seperti itu. Itu penting gitu kan ya. Jadi kalau orang yang ingin menyambut Qiyamul Lail, berbuatlah sesuatu visioner gitu kan ya, yang dilakukan sekarang gitu. Dan yang paling baik adalah bekal untuk akhirat itu paling baik. Karena kehidupan yang sebenarnya kan nanti di sana. Bukan di sini ya temporer aja, kan nanti mati juga gitu. Jadi, tapi sebelum mati kita sudah berbekal. Begitu kan? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah takwa gitu kan ya. Nah, takwa itu bagaimana nah itu digali gitu kan. Nah, itu yang terbaik gitu. Masih ada waktu nggak deh? Nggak ada ya? Sampai kopi datang? Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Takutnya saya lihat remaja nggak ada ya. Kalau remaja masih ada punya kewajiban takutnya. Kewajiban. Nah, kalau bapak-bapak yang sudah pensiun santai kan ya gitu kan ya. Jadi kira-kira itu Pak yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa materi yang belum selesai. Kalau Bapak nanti bisa hadir di kultum, nanti bisa diteruskan di kultum ya. Ya. Ini kan hamba yang beriman dan berarti kalau dilihat ini asing ya. Nah, kalau salah lagi di atas itu apa? Muslimin apa kaitannya? Ya. Takwa itu makom yang paling tinggi ya. Isinya adalah mukhlisin, muhsinin, iya. Isinya itu, gitu. Maka kalau di hadis, di kitab-kitab hadis itu 3 hal yang diajarkan malaikat Jibril kepada Rasulullah itu kan, man Islam, man iman, man ihsan. Sarwa equal, sama levelnya di situ. Isinya ya tadi ihsan gitu kan ya. Jadi orang yang bertakwa itu pasti beradab Pak. Maka saya suka ngelihat kalau sholat banyak juga yang nggak pakai adab. Saya rada itu memang harus sekali-sekali diberitahu lah gitu. Memang kita banyak perbedaan-perbedaan mazhab gitu kan ya. Tapi ya yang harus diketahui dasar dalam sholat itu, jangan pernah mengganggu sebelahnya, gitu. Itu adab dalam sholat gitu kan ya. Karena kalau sudah mengganggu, yang biasa mengganggu sholat siapa? Mohon dijawab. Si A. Ya si A lah itu jadinya gitu kan. Yang mengganggu sholat itu setan Pak. Gitu. Jadi kalau sampai dia menggunakan pahamnya, lalu dia mengganggu yang di sebelahnya, pengikut setan, gitu. Saya suka risih gitu. Padahal kalau belajar fikih yang benar itu, semua mazhab itu, antara kita dengan kita yang di sebelahnya itu,
Tidak perlu berhimpit-himpitan, tidak perlu gitu. Masjid kita masih luas gitu kan ya. Boleh gitu kan, ada jarak satu kepal tangan ini. Semua mazhab nih membolehkan gitu kan ya. Ini dulu, aduh, saya suka risih ngelihatnya gitu kan ya. Enggak khusyuk jadinya. Padahal sholat itu yang dicari adalah khusyuknya gitu kan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kurang apa Al-Quran memberi petunjuk gitu kan ya. Jadi janganlah gitu kan memahami fahamnya sendiri dengan mengganggu yang lain, jangan gitu kan. Kalau dia sholat sendiri nggak apa-apa gitu kan, mau 5 meter gitu dia berdiri nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi jangan ganggu kalau berjamaah dengan yang lain gitu. Hormati yang lain juga gitu. Ya itu yang punten, saya minta maaf karena penting gitu kan ya untuk disampaikan agar tidak begitu gitu. Jadi biasa saja normal. Karena kita tuh dalam sholat, kaifiyat sholat itu ada gerak. Begitu gerak mulai deh gitu kan. Senggol sana, senggol sini. Ada yang merasa nyaman senggol-senggolan. Kalau saya dengan yang cantik, nyaman saya gitu kan ya. Tapi yang nyenggol ini sakit gitu. Allahu Akbar, jedut, benjol Pak gitu. Gitu. Nah, itu kan sudah mengganggu gitu kan ya. Janganlah gitu seperti itu. Yang mengganggu sholat setan. Masa kita mau jadi anak buahnya setan gitu kan. Begitu. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.